terancam yang namanya sistem kontrak atau PKWT tidak disambung untuk bekerja di perusahaan tersebut. Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini, Bryce Syarifat. Terima kasih telah menonton dan berkunjung. Welcome in my channel. Kali ini saya akan membahas mengenai dunia satpam lagi, yang dimana kita kasih judul pembahasan kita pada saat ini, yaitu resiko seorang satpam yang melanggar aturan atau yang melakukan kesalahan. Nah, ini aturan-aturan apa saja yang dilanggar oleh seorang satpam sehingga mereka menerima resikonya. Nah, ini dia guys, kita akan menjelaskan satu persatu. Pastinya di setiap perusahaan yang kita jaga, otomatis di sana ada yang namanya SOP atau standar operasional prosedur. Nah, di mana SOP ini yang diberikan oleh perusahaan untuk kita jalankan dengan baik dan benar. Dan otomatis kita seorang manusia pasti pernah melakukan kesalahan, bisa-bisa kita melanggar SOP yang berlaku di perusahaan mereka. Nah, yang kita bahas saat ini yang pertama-tama itu SOP atau seperti apakah masalah yang bisa dilanggar seorang satpam di sebuah perusahaannya. Yang pertama yaitu bisa-bisa seorang satpam melanggar SOP, salah satunya yaitu tidak menulis jurnal, tidak melayani nasabah atau tamu dengan baik, selalu telat, dan mengambil barang inventaris perusahaan, tidak bekerja sama dengan tim atau karyawan maupun antara personil, absensi banyak atau daftar kehadirannya yang diberikan oleh perusahaan tidak terpenuhi, atau dia jarang masuk, jarang libur, kadang banyak alasan sehingga tidak datang untuk bekerja. Dan yang paling terakhir, salah satunya yaitu selalu meninggalkan pos penjagaan di saat jam operasional, terlebih-lebih pada pagi hari atau siang hari. Entah dia pergi ngopi, dia jalan-jalan dulu, segala macam. Nah, itu adalah salah satu kesalahan atau yang sering terjadi di lapangan seorang satpam. Dan mungkin kita tahu juga bahwasanya ketika kita melanggar sebuah aturan ini pasti ada yang namanya undang-undang atau SOP, tindakan sebuah perusahaan untuk menangani yang telah melakukan kesalahan tersebut. Nah, apa saja resiko seorang satpam yang melanggar aturan tersebut? Mari kita jelaskan dan simak selalu. Risiko yang kita dapatkan atau tindakan sebuah perusahaan atau chief, korlap, serta manajer atasan kita dari satuan pengamanan memberikan kita sanksi-sanksi yang berlaku sesuai SOP. Yang dimana salah satunya ketika kita melakukan kesalahan, otomatis diberikan dulu kita teguran, dipanggil di kantor, dipanggil di lapangan, diamankan dulu, ditanyakan kenapa bisa terjadi, dan di situ terdapat yang namanya SP1 atau surat pelanggarannya yang ke-1. Jadi dikasih dulu kertas itu kepada kita, lalu ketika kita mengulanginya lagi itu pasti keluar yang namanya SP2. Dan ketika terjadi lagi kesalahan yang sama yang berbentuk yang saya jelaskan tadi, kesalahan-kesalahan itu dikasih bukan SP3 lagi, tetapi didiamin sehingga nanti terancam yang namanya sistem kontrak atau PKWT tidak disambung untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan sebelum menerima pemutusan kontrak, seorang atasan seperti chief dan atau korlap, dia memindahkan kita ke cabang lain, sehingga kita harus beradaptasi lagi di cabang lain atau tempat yang baru, sehingga kepercayaan seorang atasan tidak terpenuhi atau 100% memegang ketika ada masalah Anda selanjutnya. Nah, itu adalah sebuah resiko atau tindakan sebuah perusahaan ketika kita melanggar. Dan mungkin kawan-kawan menanyakan, itu sangat gampang, bisa kita cari lowongan kerja yang lain. Tetapi dikarenakan kita nanti kebiasaan melakukan kesalahan yang seperti yang saya jelaskan ini, otomatis nanti ke depannya Anda membawanya ke tempat yang baru juga guys. Nah, dibalik atau supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau kita melaksanakan atau melakukan pelanggaran tersebut, kita harus memenuhi dan mematuhi SOP yang berlaku di sebuah perusahaan supaya sistem kontrak kita tetap bertahan dan atasan
di mana perusahaan kita bekerja mempercayai kita 100% dan memberikan respect kepada kita. Oke guys, demikian video yang kita bahas kali ini, yang dimana tadi judul kita berikan tindakan perusahaan ketika kita melakukan kesalahan di lapangan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengalaman. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaklumi. Dan jika ada tambahan, silakan berkomentar di bawah komentar. Saya dari Kepulauan Riau, salam sehat.